bawah ini. Coba lebih kencang lagi, dikeluarkan semangatnya. Hidup korban! Hidup korban! Jangan diam! Hidup korban! Jangan diam! Hidup korban! Jangan diam! Jangan diam! Jangan diam! Jangan diam! Ya. Bisa kita lihat sendiri teman-teman, jargon tersebut harus teman-teman internalisasi. Biar bagaimanapun kita di bawah rezim Jokowi yang walaupun sudah mau berakhir ini dan akan datang rezim yang sangat menakutkan, walaupun dengan pencitraan yang sangat gemoy, gitu kan? Jargon itu teman-teman harus internalisasi. Apapun yang terjadi, keresahan teman-teman, teman-teman jangan pernah diam. Teman-teman harus tetap melawan. Setuju? Oke, sekarang aku mau nodong salah satu orang yang akan refleksi. Ada Mas Andreas Sarsono. Beliau dari Human Rights Watch. Ya, harapannya bisa menggambarkan kondisi-kondisi kerentanan kemanusiaan kita saat ini. Tenang, Mas. Mau aku pegangnya? Oh, pegangin. Atau bisa sendiri? Boleh, di mana? Ini ya? Iya, dipencet ini. Selamat sore buat semua peserta aksi Kamisan. Saya akan membacakan sebuah pidato singkat yang saya siapkan buat sore ini. Judulnya Belajar dari Wasior, Rasialisme terhadap orang asli Papua. Kurang dekat ya? Lebih dekat? Cukup? Cukup, Lexi? Cukup. Terima kasih. Nama saya Andreas Sarsono, saya dikenal sebagai wartawan. Saya juga peneliti, sehari-hari bekerja buat Human Rights Watch. Sore ini kita mengenang apa yang disebut sebagai tragedi Wasior pada tanggal 13 Juni 2001. Jadi persis pada tanggal 13 Juni 2001. Wasior adalah sebuah distrik atau kecamatan kalau di Pulau Jawa, di sebuah jazirah di dekat Teluk Cendrawasih, Papua Barat. Saya nggak tahu berapa hari bila naik mobil dari Manokwari. Apa yang disebut tragedi Wasior itu bermula dari penebangan banyak pohon dalam. Mau pindah ke sana? Kenapa? Ada mic yang Oh boleh, saya diminta pindah ke situ. Teman-teman bisa kita putar dari kanan kita karena sudah ada setup, ternyata udah ada setup sound. Ya, tetap di sebelah kanan, kiri kanannya teman-teman, agar distribusi suaranya bisa terdengar. Ya, di sebelah kanan bisa diisi, sebelah kiri juga bisa diisi. Teman-teman juga boleh dipersilakan masuk ya. Silakan. Saya lanjutkan. Jadi yang dimaksud Wasior itu adalah sebuah karena banyak sekali pembabatan hutan di daerah Wasior. Sejak bulan Maret 2001, itu banyak sekali orang asli Papua, warga Wasior, itu protes keberadaan perusahaan-perusahaan pembalakan kayu. Angka dinilai tidak memenuhi kewajiban mereka sebagai perusahaan dan janji pembangunan terhadap masyarakat adat setempat di Wasior. Nah, dalam sebuah aksi, warga yang kecewa dengan perusahaan-perusahaan itu menahan sebuah speedboat milik PT Vatika Papuana Perkasa.
sering disingkat PKK. Perusahaan mendatangkan brigade mobil polisi dari Brimob untuk menekan warga, mengambil speedboat, dan meneruskan pembalakan kayu di Wasior. Nah, masyarakat Wasior mengeluhkan tindakan perusahaan kepada orang-orang dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB. Ini sebuah praktek yang beberapa kali terjadi di Papua Barat. Kenapa? Mereka merasa negara Indonesia gagal melindungi hak mereka. Mereka mencari alternatif. Dan alternatif itu pada orang-orang militan di TPNPB. Sebuah kelompok TPNPB menyerang perusahaan. Ada 5 anggota Brimob dan 1 karyawan tewas dalam penyerangan oleh TPNPB. Nah, pembunuhan terhadap 5 polisi dan 1 karyawan itu tentu menimbulkan reaksi dari aparat keamanan Indonesia. Pada bulan Juni 2001, polisi dan militer Indonesia melakukan apa yang mereka sebut Operasi Tuntas Matoa, ya, guna mencari orang-orang yang dituduh membunuh ke-5 polisi dan 1 karyawan perusahaan. Nah, operasi ini langsung bikin penyisiran luas sekali, bukan hanya di Wasior tetapi sampai ke daerah Nabire dan Serui. Itu jauh sekali, harus naik pesawat terbang untuk sampai ke Serui. Betul ya sobat? Berapa jam kalau naik? Itu harus ke Manowari, naik mobil berapa jam? Dari Wasior ke Manowari. Sehari naik mobil, terus dari Manowari harus naik pesawat ke Serui. Jadi tempatnya jauh sekali. Saya bayangkan kalau di Pulau Jawa mungkin dilakukan penyisiran dari Jakarta sampai ke Banyuwangi. Jadi daerah yang luas sekali dilakukan penyisiran. Nah, ada banyak warga kampung yang tidak tahu menahu tentu tentang masalah ini. Mereka ditangkap tanpa surat penahanan, sebagian dianiaya, ditahan, dan ditembak. Lagi-lagi ini bukan sesuatu yang tidak lazim di Papua. Ada 51 rumah warga dibakar di Wasior. Hasil kebun dan ternak juga musnah. Menurut tim kemanusiaan kasus Wasior 2001, ada 94 warga ditangkap, 30-an disiksa, bahkan sebagian jadi cacat seumur hidup, serta terjadi pengungsian massal, entah berapa ribu. Ada 4 warga tewas dan 5 orang hilang. Pada tahun 2003, Komnas HAM menyerahkan hasil penyelidikan pro justisia kepada Jaksa Agung tentang tragedi Wasior. Namun Jaksa Agung menyatakan bahwa syarat formil maupun material belum terpenuhi untuk ditingkatkan ke tingkat penyelidikan. Nah, dokumen itu bolak-balik antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung sampai bulan Juli 2014. Saya ulangi, dari tahun 2004 sampai tahun 2014, 10 tahun bolak-balik, tidak selesai. Menjelang 10 tahun kemudian, tahun lalu, bulan Januari 2023, Presiden Joko Widodo memasukkan tragedi Wasior sebagai satu dari 12 kasus pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi di Indonesia. Jadi satu dari 12. Di sini ada Ibu Sumarsih, tragedi 65 termasuk juga satu dari 12 kasus tersebut. Nah, Presiden Jokowi mengatakan, kutipannya nih, saya dan pemerintah berusaha untuk memulihkan, udah mirip ya, memulihkan hak-hak para korban secara adil dan bijaksana.
tanpa menegasikan penyelesaian judisial. Saya minta kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan untuk mengawal upaya-upaya konkret pemerintah agar dua hal tersebut bisa terlaksana dengan baik. Itu kata orang yang ada di sana ya. Sampai hari ini apa yang dimaksudkan dengan baik oleh Presiden Jokowi belum berjalan dengan memadai. Sebaliknya, izin pembalakan kayu dan pengembangan perkebunan kelapa sawit di Wasior tetap berjalan dengan tanda petik dengan baik di Teluk Cendrawasih. Saya ingin menarik persoalan Wasior itu pertanyaan lebih besar lagi yang terjadi di Papua Barat. Pada tahun 2010, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menerbitkan hasil penelitian yang komprehensif soal Papua Barat. Dalam bahasa Inggris judulnya Papua Roadmap, Negotiating the Past, Improving the Present, and Securing the Future, tahun 2010. Papua Roadmap. Bukunya bisa dijual di mana-mana, di online, di Gramedia dan seterusnya. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia itu memetakan ada 4 persoalan besar di Papua Barat. 1. Peminggiran orang asli Papua dan dampak diskriminasi yang mereka alami akibat pembangunan ekonomi, konflik politik, dan migrasi massal ke Papua Barat sejak tahun 1970. Jadi sekarang ini menurut sensus terakhir 2020, penduduk asli Papua itu sudah menjadi minoritas di tanah air mereka sendiri. Itu masalah pertama, marginalisasi, peminggiran. Philip Karma menulis dalam buku Seakan Kita Orang Setengah Binatang bahwa dulu toko-toko di Jalan Irian, itu semacam jalan utama kota Jayapura, itu milik orang asli Papua. Tetapi setelah Indonesia masuk tahun 69, satu persatu toko-toko itu, pompa bensin, gedung bioskop diambil alih oleh orang-orang Indonesia. Sekarang kalau kita pergi ke Papua Barat, dari Wamena sampai Sorong, Merauke sampai Jayapura, Fak-Fak Timika, orang Papua itu berjualan sirih, terutama sirih Pinang, itu di pinggir jalan. Dan kios-kios, toko-toko perusahaan besar itu milik para apa yang disebut pendatang. Itu terjadi sejak tahun 1970. Itu pertama. Kedua, kegagalan pembangunan. Menurut buku Papua Roadmap, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Sering orang mengatakan banyak guru di Papua itu absen, tidak masuk sekolah. Kadang-kadang bisa sampai 3 bulan, 4 bulan, 9 bulan, tidak ada guru. Nah, lantas untuk mengisi kekosongan guru, apapun alasan mereka pergi, diganti dengan aparat keamanan. Membawa senjata, berseragam loreng, masuk ke ruang-ruang kelas. Itu tentu punya masalah psikologi tersendiri buat anak-anak Papua. Kesehatan juga begitu. Kalau kita bandingkan angka mortalitas kematian ibu, anak, bayi maupun balita bawah 5 tahun, Papua dan Papua Barat adalah 2 provinsi dengan angka mortalitas tertinggi di Indonesia. Dari pendidikan, angka buta huruf juga tertinggi di Indonesia. Kesehatan juga tertinggi di Indonesia. Ekonomi juga begitu. Orang Papua bila mau buka rekening bank, bila mau minta KTP, minta akses kesehatan, juga jauh lebih sulit bila yang datang ke kantor-kantor tersebut para pendatang di Papua. Itu masalah kedua. Masalah ketiga, sejarah integrasi Papua Barat ke Indonesia. Kita semua diberitahu bahwa Papua itu resmi milik Indonesia. Itu benar. Karena terjadi kesepakatan di sidang umum PBB pada tahun
1969. PBB mayoritas menerima integrasi Papua Barat ke negara Republik Indonesia. Ingat, ini beda dengan Timor Leste. Timor Leste belum pernah sah menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa milik Indonesia. Timor Leste sampai mereka kemudian menjadi negara sendiri adalah secara legal daerah pendudukan Republik Indonesia. Tetapi Papua Barat secara legal itu milik Indonesia, resmi diterima oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun, cara Indonesia dan PBB melakukan referendum pada tahun 1969 hanya 1026 orang, itu tentu sampai sekarang masih bisa diperdebatkan. Seharusnya one man one vote atau one woman one vote, tetapi diganti hanya dengan 1026 orang. Itu pun mereka ditekan untuk 100% memilih Indonesia. Masalah ketiga. Masalah keempat, akuntabilitas atas pelanggaran hak asasi manusia oleh aktor-aktor negara. Nah, ini termasuk wasior. Bila terjadi pelanggaran hak asasi manusia oleh polisi, oleh tentara, oleh jaksa, dan seterusnya, itu tidak pernah clear gitu ya, apa yang menjadi kewajiban negara Indonesia. Wasior, pihak, mana lagi itu, waena, dan seterusnya, sampai sekarang itu terjadi terus-menerus. Keempat, isu ini seyogianya dimengerti oleh para pengambil kebijakan untuk penyelesaian konflik Papua Barat secara komprehensif dan jangka panjang. Menurut LIPI, itu negara. Buat kita yang sore ini memakai baju hitam, duduk di depan Istana Negara, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang saudara-saudara kita semua bisa lakukan? Nah, bila kita baca dengan lebih teliti berbagai macam buku tentang Papua Barat, dari LIPI sampai Peter Druckenmiller, macam-macam, Sophie Chow dan seterusnya, kita tahu bahwa persoalan mendasar di Papua Barat adalah rasialisme. The underlying issue is racism. The underlying issue is racism by people like me. Orang rambut lurus kayak kita nih, kayak saya nih, terhadap orang rambut keriting dan kulit hitam. That is the underlying issue. Orang Papua, mohon maaf, sering dianggap bodoh. Orang Papua, sekali lagi saya mohon maaf menggunakan kata-kata ini, sering dimaki dengan binatang. Dibilang, mohon maaf, monyet, dibilang babi, dibilang anjing. Itu terjadi setiap hari. Anda buka Twitter, Anda buka Instagram, sering sekali orang Indonesia kayak saya ini memasang foto orang Papua pakai koteka, main laptop. Itu rasialis. Ya, sampai hari ini orang Papua masih sulit mendapatkan kos. Bukan hanya di Jogja, juga di Jakarta, di mana-mana. Anda Google saja berbagai macam kesulitan yang dialami oleh orang asli Papua. Orang Papua sering dianggap badannya bau. Masuk ke dalam bus atau dalam kereta, tutup hidung. Itu menghina. Orang Papua tidak suka dilakukan begitu. Orang Papua sering dibilang suka terlambat. Sekali lagi, itu tidak benar. Rasialisme ini merajalela. Dari para pegawai negeri, termasuk polisi dan tentara, sampai orang sipil macam saya ini. Dari media sosial sampai kegiatan sehari-hari. Orang Papua tentu capek. Dan selama puluhan tahun mereka protes. Philip Karma menulis buku Seakan Kitorang Setengah Binatang. Jadi banyak sekali orang Indonesia menganggap orang Papua itu setengah binatang. Itu tindakan yang tidak benar dan itu terjadi sampai hari ini, Juni tahun 2024.
Mereka tentu protes. Mereka berhak untuk marah. Mereka bahkan protes di depan Istana Negara di sini. Dalam protes, seperti biasa, orang Papua tentu akan membawa simbol mereka. Rambut keriting, koteka, rok dari rumput, dan bendera bintang kejora. Ini protes damai, tidak ada orang yang luka. Tidak ada satu butir pun peluru diletuskan. Namun mereka ditangkap. Mereka dianiaya. Mereka dituduh makar. Mereka dipenjara. Tahun 2019, ketika terjadi banyak protes terhadap rasialisme terhadap orang Papua, setidaknya 400 orang Papua ditangkap. Dan 1 orang Indonesia ditangkap di Jakarta, namanya Surya Antaginting. Surya Antaginting. Nah, sore ini dalam kesempatan yang penting, aksi Kamisan sudah 17 tahun. Saya ingin kita memperingati Wasior, bukan saja sebuah kasus Wasior, tetapi mari kita berbuat sesuatu untuk minta sesama warga negara Indonesia, mulai hari ini, hentikan maki-makian terhadap orang Papua. Hentikan istilah monyet. Hentikan bilang mereka bau. Hentikan itu semua. Pemerintah kita mungkin belum bisa berbuat banyak untuk menghadapi berbagai macam kesulitan yang dihadapi oleh orang asli Papua dalam 5 dekade terakhir. Namun, kita semua bisa menghentikan omongan yang rasialis bahwa orang Papua itu bodoh, orang Papua itu bau, dan seterusnya. Kita harus menunjukkan bahwa kita jauh lebih baik daripada yang selama ini terjadi. Terima kasih, selamat sore. Persoalan utama di Papua adalah penerjunan militer yang berlebihan. Akar masalah Papua adalah militerisme. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Andreas Sasono bagaimana sekolah yang mengajar TNI, tenaga kesehatan yang melakukan eksaminasi kesehatan adalah TNI, semua serba militer. Untuk itu teman-teman, aku ingin mengajak teman-teman untuk tetap mengawal RUU TNI, juga mengawal RUU Polri, yang pada dasarnya membuat mereka bisa bertindak lebih sewenang-wenang kepada kita masyarakat sipil. Itu PR kita bersama. Aku harapkan selepas pulang dari sini teman-teman tetap bisa menyuarakan tentang RUU Polri dan RUU TNI. Karena pelanggaran HAM terus terjadi karena polisi dan TNI-nya tidak punya perspektif HAM yang berkeadilan. Setuju? Oke teman-teman, walaupun aksi kita tidak dibuka dengan doa, tapi kita akan menutup aksi kita dengan doa. Untuk itu aku persilakan Mas Felix dari STF Diakara untuk menutup aksi kita.